Tujuh Langit, belum lama ini viral video seorang pasien wanita yang meninggal diduga karena ditelantarkan pihak RSUD di Cimahi, Jawa Barat. Dalam video tersebut, sang suami tak kuasa menahan tangis melihat istrinya terbujur kaku di ranjang rumah sakit. Ia menduga pelayanan rumah sakit lambat dan mendapat perlakuan berbeda karena ia menggunakan BPJS. Sementara pihak rumah sakit mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Tujuh Langit, miris ya, zaman sekarang untuk dapat pengobatan yang layak tuh seperti mimpi buat sebagian orang. Bukan karena mereka nggak mau sehat, tapi karena nggak mampu bayar. Iya, memang semahal itu. Bahkan terasa mustahil. Data terakhir Maret 2025 bilang, lebih dari 50 juta orang nggak aktif lagi di BPJS. Bukan karena lupa bayar, tapi karena benar-benar nggak sanggup. Tapi, di tengah semua yang bikin hati nyesek, saya menemukan satu tempat di Cianjur yang luar biasa. Namanya Klinik Jalur Langit. Di sini nggak punya uang, nggak masalah. Nggak ada jaminan, boleh masuk. Bayarnya cuma pakai keikhlasan. Bahkan bisa cukup dengan baca ayat Al-Quran. Masya Allah. Nah, Pejuang Langit, jadi saat ini ada pasien yang on call. Jadi kita harus cepat-cepat datang ke rumah pasien supaya bisa tertangani dengan cepat. Oke dok, saya izin ikutan ya dok. Pejuang Langit, sekarang saya lagi ngikutin Dokter Yusuf loh. Lagi siap-siap buat tanganin pasien on call. Iya, bener, Dokter Yusuf ini standby 24 jam. Begitu ada pasien butuh, langsung gerak. Dan yang bikin makin saya kagum, layanan antar, kunjungan ke rumah, sampai ambulansnya semua gratis buat yang gak mampu. Masya Allah. Ayo dok. Subhanallah Pejuang Langit, waktu saya sampai di rumah Ihat, ternyata pasiennya sempat pingsan dan hampir jatuh di kamar mandi. Ihat langsung sigap melakukan panggilan darurat ke Klinik Jalur Langit. Alhamdulillah, penanganan cepat, semuanya aman. Kebetulan ibu ini pasien rutin saya, gitu ya. Beliau ini kemarin juga habis dirawat, ya, habis dirawat di klinik, ya. Nah ini kebetulan beliau ini stroke, stroke, ya. Kita lihat biasanya kalau stroke itu penyebabnya ada 3 hal, darah tinggi, kolesterol, atau dari gula, ya gitu. Nah ini tekanannya masih tinggi, ya? 170, ya gitu. Nah kalau stroke itu bisa berulang, ya, jadi bisa berulang, bisa stroke pertama, kedua, dan ketiga. Nah semakin sering serangan stroke itu semakin berbahaya, ya gitu. Nah saya inikan dulu, ya ini saturasinya, ya normal itu adalah 95 ke atas, ya jadi normal itu 95 ke atas, ya itu terus rumah nih. Wah rendah dok ya? Lihat tuh ya. Nah ini tensinya agak tinggi, ya sehingga kalau tensi tinggi ini beresiko terjadi serangan stroke lagi. Wah, Pejuang Langit, Dokter Yusuf ini benar-benar dekat sama pasiennya. Ia mendengarkan keluhan dari jarak dekat. Ngobrolnya hangat, kayak sahabat sendiri. Bahkan, nomor pribadi aja dikasih. Biar yang sakit bisa langsung konsultasi kapan aja, gratis pula. Masya Allah. Wajamina aqsamani nati rajulu yasa. Pejuang Langit, Ibu Neni ini sadar, ekonominya terbatas. Gak punya kartu jaminan kesehatan. Bahkan gak punya tenaga untuk mengantar sang ibundanya yang sakit. Namun, ia tetap dapat pengobatan yang layak. Tanpa mengeluarkan uang, cukup membaca ayat Al-Quran sebagai gantinya. Masya Allah. Sama marah nggak? Assalamualaikum. Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Dokter, saya tuh sekarang lagi bingung nih. Dokter ini kan seorang pelayan masyarakat, tapi kalau dokter tidak mencari keuntungan juga, nanti uangnya datang dari mana dok? Ini terlihat semuanya kegiatan sosial yang ada.
Ya, saya yakin ya bahwa matematika Allah itu beda dengan matematika manusia. Ya, matematika manusia 10 dikurangi 10 kosong. Ya. Tapi matematika Allah 10 dikurangi 10 bisa jadi 100 bahkan 1 juta ya. Masya Allah. Dan saya rasakan itu ya. Saya dari 2008 Klinik Harapan Sehat melakukan program sosial dan sampai sekarang tidak rugi. Ya, malah alhamdulillah bertambah dan saya yakin itu karena doa dari mereka. Saya jadi ingat ajaran guru saya, rezeki itu misteri. Jika dikalkulasi seperti rumus matematika, hasilnya ya sesuai rumusnya. Tapi jika diperhitungkan dengan matematika Allah, hasilnya bisa melampaui rumus matematika manusia. Kuncinya takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dok, kenapa sih dokter itu melakukan ini semua secara gratis? Sekolah dokter aja udah mahal gitu. Apalagi buat operasional klinik kan itu membutuhkan biaya. Ya. Saya Mas Anop ya pernah merasakan di titik tersebut. Ya, jadi saya juga masa lalu saya ya bukan dari keluarga yang mampu juga. Ya, jadi saya merasakan juga bahwa hari ini ketika saya mampu ya maka saya harus bantu mereka. Agar mereka juga bisa merasakan rumah yang layak, ya, hidup yang layak, dan mudah-mudahan sekali lagi ini juga bisa ya sedikit merubah hidup mereka. Alhamdulillah Pejuang Langit, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pasien yang sedang berobat. Nah Bu Imas, jadi kalau Bapak Pak Hasan lagi ada keluhan apa sih Bu? Sekarang ini lututnya lagi sakit, kembali sakit. Biasanya suka ke dokter untuk asmanya. Pejuang Langit, kalau ini namanya Imas. Salah satu pasien yang tiap bulan rutin ngantar suami kontrol. Biasanya, Imas kalau di rumah sakit lain, sekali berobat bisa habis 1 juta. Tapi sama Dokter Yusuf, beda banget. Bisa pilih ijab kabul, bayarnya sebisanya aja, sesuai kemampuan. Allahu Akbar. Kalau sekarang ijab kabulnya ngaji lagi? Enggak. Sekarang saya suka jualan makanan kue-kue, emping gitu. Jadi saya mau bayar pakai kue sama emping. Masya Allah. Bu Imas, kalau saya boleh tanya, Dokter Yusuf ini orang yang seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya, Dokter Yusuf itu orang baik, bijaksana, mau menolong orang kecil. Saya udah nggak bisa banyak ngomong lagi. Saya terima kasih banyak untuk itunya, untuk perhatiannya dari Dokter Yusuf. Baik. Emang keluarganya Dokter Yusuf orang-orang baik semua. Pejuang Langit, doa-doa inilah yang melangit, mendatangkan keberkahan pada Dokter Yusuf. Awalnya klinik ijab kabulnya sempat dipandang sebelah mata dan pesimis akan bertahan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang tak disangka. Ada aja pasien yang punya harta lebih, bayar sesuai kemampuan, bahkan melebihkannya. Dan itulah berkah yang membuat kliniknya bertahan hingga 16 tahun. Pejuang Langit, kebaikan yang Dokter Yusuf lakuin hari ini ternyata lahir dari luka masa kecil yang dalam. Dulu ia hidup serba pas-pasan, sampai-sampai takut banget sakit karena gak ada biaya buat berobat. Bukan karena butuh, tapi karena memang gak mampu. Dari situ tumbuh mimpi besar pengen jadi dokter. Bukan cuma buat nyembuhin, tapi jadi jalan kebaikan buat siapa aja, tanpa lihat isi dompet. Dan hari ini, mimpi itu beneran kejadian. Masya Allah. Nah, Pejuang Langit, Dokter Yusuf langsung lanjut praktek. Soalnya ada pasien UGD yang harus ditangani. Pejuang Langit,
Sambil Dr. Yusuf periksa pasien lain, saya pengen lihat langsung proses administrasi pasien ini. Memang pasien yang nggak mampu bayar bisa ganti dengan ngaji aja. Kalau nggak bisa ngaji gimana ya? Ternyata proses bayarnya bisa diwakilin. Seperti yang dilakuin Kang Yudi, ketua RT yang jadi penjamin warganya yang lagi sakit. Masya Allah. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Pak RT, jadi alhamdulillah Pak ya, di klinik ini dengan adanya ijab kabul tadi sangat membantu para warga Pak ya? Iya betul, alhamdulillah. Bukan kali ini saya membawa warga, alhamdulillah banyak yang sudah saya bantu. Oh, jadi Pak RT ini udah sering nganterin warga? Sering juga, Wah, alhamdulillah. Iya. Wah, Masya Allah. Jadi biasanya tuh warga nggak dipungut biaya sama sekali? Alhamdulillah, dengan kebaikan saya, dengan semua, alhamdulillah kita bantu warga yang kurang mampu. Alhamdulillah, ini bisa menjadi pahala juga nih buat Pak RT. Sudah bisa menjadi pendamping dengan membaca Alhamdulillah. ayat Al-Quran tadi Iya, ya, Pak? iya. Masya Allah, ya udah. Hati-hati di jalan, Iya, Pak RT. iya, makasih. Sampai ketemu lagi. Pak, lekas sembuh Pak ya, hati-hati di jalan. Baik. Dok, Masya Allah ya dok ya. Dengan kepadatan tadi, hampir 200 pasien setiap hari kurang lebih ya dok ya. Nah, dengan memberikan pengobatan yang secara ya tanda kutip gratis tadi dok ya. Apa sih yang dokter rasakan dok? Ya, buat saya merasa bahwa hidup ini tidak akan lama. Ya. Bahwa kita di sini hanya tempat persinggahan saja, ya. Dan nanti tempat terakhir adalah akhirat nanti. Baik. Jadi saya ingin mempersiapkan kematian yang dirindukan. Baik. Ya. Jadi kematian yang dirindukan seperti apa? Kematian yang husnul khotimah. Masya Allah. Jadi manusia tidak ada apa-apanya, ya. Kita hanya sebagai dunia ini tempat singgah sementara. Jadi saya ingin betul-betul memaksimalkan bahwa selama saya hidup bisa memaksimalkan apa yang saya mampu sebagai amal ibadah. Masya Allah, berkahnya terus ngalir. Dulu cuma tanah sama rumah satu lantai, yang bahkan sempat digadaikan buat biaya kuliah kedokteran. Sekarang berdiri kokoh jadi klinik 2 lantai. Alhamdulillah, dan kabar bahagianya, klinik cabang kedua sebentar lagi buka. Masih dengan konsep yang sama, ijab kabul sebisanya pasien. Ini rumah yatim dan duafa, ya. Ini adalah rumah singgah. Jadi rumah ini saya beli, ya. Khusus saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, dan sosial. Jadi saya punya binaan 375 anak yatim. Alhamdulillah. Nah, tiap minggu mereka ada ada pengajian, ada santunan, dan juga dengan ibu-ibunya, ya. Jadi mereka ada ada pembelajaran juga, ya. Yuk kita masuk. Oke. Ya. Tujuh langit, harta yang didapat, untungnya dikumpulin sama Dr. Yusuf, gak disimpan sendiri, tapi dibalikin lagi buat umat, khususnya warga sekitar klinik. Ia bangun rumah singgah, ladang ngaji gratis buat anak yatim, bahkan jadi tempat tinggal sementara buat yang gak punya rumah. Masya Allah. Semua juga hasil dari substitusi silang ya tadi ya? Silang. Jadi Substitusi ada silang, pasien ya? mampu, kelebihannya kita berikan bagi yang tidak mampu. Ya, jadi Masya Allah, jadi berobat sekaligus bersedekah juga. Ya, jadi sekali lagi apa yang saya dapatkan ini juga dari mereka-mereka yang berobat harapan sehat. Ya, ada lebihnya kita gunakan bagi mereka yang tidak mampu. Oh baik, jadi orang yang berobat tanpa disadari mereka sudah sambil Mereka bersedekah bersedekah. untuk bantu pasien-pasien yang lain. Pasien-pasien yang lain. Wah keren nih. Pejuang langit gak cuma berhasil jadi dokter, Dr. Yusuf juga jadi jalan Allah buat nolong banyak orang. Tapi hebatnya, di tengah pengabdian itu, ia gak pernah lupa sama keluarganya. Dia bilang, walau waktunya habis buat pasien, Allah balas dengan berkah. Istri dan anak-anaknya sehat, hati mereka pun tenang. Buat Dr. Yusuf, semua ini bukan cuma soal ngasih bantuan,
tapi bagian dari jalan hidup, biar bisa pulang ke Allah dengan husnul khotimah bareng orang-orang tercinta. Masya Allah. Nah, Pak Dokter tanya, mana siapa yang ngacung duluan? Silahkan ya. Nah, Pak Dokter mau tanya, siapa yang tahu ada berapa rukun Islam? Nah, ini, yuk sayang. 5. Ah, hebat nih. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Ada 5. Ah, nih, sayang nih. Pejuang Langit menyantuni anak yatim udah jadi amalan rutin Dr. Yusuf. Ini caranya jaga hati biar tetap lurus di jalan Allah. Ia berjuang keras biar nggak ada lagi anak kecil yang merasa takut seperti dirinya dulu. Takut sakit, takut sendirian, nggak punya tempat minta tolong. Masya Allah, semoga makin banyak hati yang ikut tergerak seperti dia. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Saya merasakan nikmat yang luar biasa. Ya. Bagaimana saya bisa merasakan bagaimana saya dulu hidup di jalan. Ketika sekarang alhamdulillah hijrah, semoga Allah ridhoi. Dan sekarang mengajak adik-adik kita tetap menjalankan hobinya tapi menjalankan juga nilai ibadahnya. Wallahi itu nikmat yang saya sudah ngomong itu. Ya. Indah sekali.